Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya Rektor Bujir berada di kantor DPC GRIP Jaya Pemalang. Ada satu hal yang sangat perlu kami ngulik ya, karena ada sosok yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik di Kabupaten Pemalang, yaitu sosok Mulyadi. Kalau boleh dikatakan ini sedikit cukup fenomenal karena akhir-akhir ini sering membuat aksi yang sangat positif untuk kemajuan Kabupaten Malang. Ya, kita akan berbincang bersama Bapak Mulyadi, Ketua DPC GRIP Jaya Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi, senang sekali saya berada di sini, Pak. Mantap ini Pak Mulyadi. Ayo Pak Mul. Dalam dekade setengah tahun ini Pak Mul itu ada aksi yang cukup heroik dan cukup menyita perhatian publik di Pemalang. Adanya audiensi unjuk rasa tapi dengan begitu tertibnya, dan ini hal-hal yang bersifat positif, membangun kritik yang membangun untuk Kabupaten Malang, terutama terkait dengan masalah persampahan yang sampai saat ini masyarakat juga belum tahu hasilnya apa. Sudah ada yang final, artinya bisa bombong rasa masyarakat Malang yang kemarin-kemarin itu dihujani oleh sampah. Mohon maaf, kata dihujani itu karena saking derasnya harapan masyarakat, desakan masyarakat terkait dengan sampah. Oke Pak Pur, terakhir kemarin terkait dengan unjuk rasa yang dipersalakan, mohon maaf, bisa diceritakan sedikit Pak tentang maksud dan tujuan dari adanya aksi itu Pak? Siap Mas Uli. Ini mulai setengah tahun yang lalu ini ya. Ini mana perlu saya ceritakan ini setengah tahun yang lalu atau yang kemarin ini? Iya, dari setengah tahun yang lalu ada di Peringgitan ya Pak? Iya. Setengah tahun yang lalu ya, musibah melanda Pemalang ya. Sampai kita semua mengatakan itu ya krisis bencana sampah di Pemalang. Kembali lagi saya ya pikir itu ya kegagalan pemerintah daerah untuk menangani sampah Pada saat itu ya? Pada saat itu ya. Karena krisis, saya pikir ya tidak cukup Pemda saja yang memikirkannya, kita semua harus ikut serta. Maka volumenya agak diangkat sedikit Pak. Kita semua harus ikut serta, semua warga Pemalang harus berpikir bagaimana cara mengatasi sampah di Pemalang. Ya, cukup memprihatinkan sampai kita harus mengadakan aksi ke kabupaten ya. Ya walaupun cukup disayangkan, kita terpaksa menumpahkan sampah di depan pendopo. Itu bentuk keprihatinan ya, keprihatinan kita dengan keadaan di Pemalang yang waktu itu yang mau di kota mana saja itu sampah semua, pasar sampah semuanya, sampai itu pedagang kecil penjual makanan itu terpaksa tutup. Kenapa? Karena mereka berjualan di dekat-dekat sampah yang menumpuk itu, jualannya nggak laku ya Pak? Banyak lalat yang hinggap makanannya sampai tutup ya. Bakso ayam pindih kan kasihan. Jadi berangkat dari situ, keprihatinan itu kita melakukan aksi kemarin. Alhamdulillah setelah aksi itu beramai-ramai itu semuanya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya bergabung berusaha mencarikan solusi. Ya walaupun solusinya bukan solusi yang terbaik buat Kabupaten Pemalang. Solusi yang sampai saat ini itu masih menjadi perbincangan di sebagian elit-elit.
kemarin pun saya pertanyakan juga itu, ini yang dilakukan sekarang Pemda ini legal atau tidak? Saya menjawabnya susah, tapi jawaban saya itu gampang saja. Pilihan kita cuma ada dua saja, biarkan sampah menumpuk atau kita kerjakan yang sekarang, kita kerjakan ini. Itu saja pilihannya. Mudah-mudahan nanti Pemda punya solusi yang terbaik lagi. Ayo sama-sama kita ikut memikirkannya. Itu yang kemarin, setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu ya. Iya. Yang terbaru Pak Mul. Yang terbaru ini ya. Iya. Si Grip ya. Kebetulan kemarin kan saya bergabung di Grip ya. Sekarang saya menjadi keluarga Grip Jaya Kabupaten Pemalang. Karena dulu sudah pernah ya memikirkan sampah. Walau saya belum tergabung di ormas yang besar, sekarang kebetulan saya menjadi ketua DPC Grip Jaya Kabupaten Pemalang. Saya pikir ini waktunya untuk bergerak lagi, memikirkan kabupaten kita tercinta ini lagi. Bergerak, bersuara, berjuang untuk masyarakat Kabupaten Pemalang. Masyarakat Kabupaten Pemalang, betul seperti itu. Nah, kemarin itu ya, kita semuanya mendengar kalau pemerintah itu punya rencana yang sangat baik banget buat ex TPA. Saya bilang ex ya, bekas TPA Pesalakan. Artinya ketika saya sebutkan itu ex berarti bukan TPA lagi. Ex TPA Pesalakan. Pemerintah ya sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlaku. Setiap TPA itu ketika sudah selesai harus direklamasi. Reklamasi ya. Nah ini Pemda Pemalang punya rencana untuk mereklamasi itu, merubah ex TPA Pesalakan tadi menjadi ruang hijau. Dan spot center. Bagus kan? Luar biasa banget. Makanya kita Grip itu ya yang sesuai arahan dari ketum kita. Grip itu hadir harus dicintai, bukan ditakuti. Berarti ini ada jargon terbaru ya untuk Grip ya. Jadi jangan ditakuti, tapi dicintai. Karena jujur selama ini ya kita semua paham lah ya, ormas itu kan apa ya, terframing ya, Terframing di masyarakat. Apalagi kita Gripnya terframing di masyarakat itu sebagai ormas premanisme kan itu. Enggak seperti itu. Kita sangat cinta damai, kita diarahkan oleh ketum kita itu untuk selalu melakukan aksi-aksi sosial yang membantu masyarakat kecil. Artinya kegiatan yang positif semuanya, dan ketum kita mengharang itu model-model premanisme. Sampai baru-baru ini ada instruksi baru nih Mas, ya, ditekankan kepada kita ketua-ketua DPC untuk lebih perhatian kepada PAC di bawah. Jangan sampai yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, contohnya premanisme, beras, ya menakut-nakuti kontraktor untuk mengambil uang, itu dilarang keras. Ada larangan keras ya? Keras, jelas itu. Nah aksi kemarin itu berangkat dari instruksi kita ya, untuk mengawal segala kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat kecil. Karena kita pikir ini rencana Pemda Pemalang untuk merubah Pesalakan menjadi ruang hijau dan sport center itu sangat baik ya. Kita coba mengawal itu dengan baik. Karena ternyata ada sebagian daripada kita ini, sahabat-sahabat kita yang tidak ingin Pesalakan itu dirubah, kan begitu. Oke Pak Mul, jadi gini, bukan bicara tentang kuantitas ya. Nah, kita tetap menuju ke kualitas. Berapa personil yang kemarin turun dari DPC Grip Jaya Pemalang untuk terkait dengan unjuk rasa yang di ex TPA Pesalakan? Kita ralat bahasanya, itu bukan unjuk rasa ya. Bukan unjuk rasa. Bukan, kita itu
sedikit apel saja ingin menunjukkan kepada saudara-saudara di Pemalang bahwa Blik Jaya itu hadir di Pemalang, ada di Malang. ada di Pemalang. Nah, pertanyaan tadi Mas Dito berapa persen? Ya, Kosong ya? yang turun, Iya. tidak ada 10%. Bukan ada 10%-nya, Tidak ada. tapi sudah kelihatan banyak tuh Bang. Iya, tapi itu nggak ada 10%-nya, Iya. karena kita sudah terbentuk di 14 PHC, 14 kecamatan. Ya, makanya tadi sebelum saya mengarah ke pertanyaan itu Pak, saya tidak akan bicara tentang kuantitas, tapi yang penting kualitas dan ending dari aksi DPC Grup Jaya Pemalang, apel damai atau apa itu namanya, yang jelas ingin memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Malang agar terkait TPA Pesalakan ini menjadi sesuatu yang lebih berarti ya untuk masalah Kabupaten Malang. Ya. Jadi bukan meminta pemerintah Kabupaten Pemalang untuk berubah ya, tapi yang coba mengatakan ke pemerintah agar dipercepat, karena mereka sudah punya rencana yang sangat baik. Berarti dalam hal ini Pak Mulyadi, Ketua DPC Grup Jaya Pemalang, mendukung rencana pemerintah untuk membuat kawasan hijau. Betul. Di sana. Betul, ya. Ini mendukung ya, mensupport ya. Mensupport. Terus Pak, apa yang akan dilakukan kembali oleh DPC Grup Jaya Pemalang terkait dengan rencana itu Pak? Ini Mas Wito, adanya TPA Pesalakan itu kan terletak di dusun Pesalakan ya. Terus kebetulan ini warga di Pesalakan itu yang mungkin trauma dengan pemerintah. Kalau trauma berarti pernah terjadi, Iya. Pernah terjadi. Berarti pemerintah yang lama itu, bukan pemerintah yang baru, karena kita habis pilkada. Iya. Sekarang ini bupati yang baru punya rencana kerja yang baru, tapi mungkin ya wajar lah menurut saya. 33 sekian tahun katanya ya, saudara-saudara kita di sana itu menerima sampah ya tanpa kompensasi, dan sangat menyakitkan itu. Nah, kemarin juga jelas di waktu kita apel damai lah ya, saya menyatakan dengan jelas ya bahwa Grip hadir itu bukan cuma mendukung program pemerintah yang baik saja tentang Pesalakan, tapi Grip juga hadir ya melindungi hak-hak dari saudara-saudara kita yang ada di dusun Pesalakan. Ya, kita akan tekankan pemerintah secara tegas bahwa sudah seyogianya saudara-saudara kita yang di Pesalakan itu harus mendapatkan reward dari pemerintah dengan penderitaan yang mereka terima selama ini. Iya, kita minta nanti pemerintah ya, contohnya diberikan kemudahan-kemudahan ini buat adik-adik anak-anak kita untuk bersekolah negeri ya, bagaimana itu bisa masuk sekolah negeri, terus bagaimana dengan fasilitas kesehatan mereka bisa diberikan dengan baik lah mereka di situ tanpa harus dibebani ya. Terus saya kemarin ke sana ya, itu sinyal HP itu nggak kuat di situ. Oh iya. Iya, susah berkomunikasi di sana. Ya, kita akan memintakan juga ke pemerintah, bukanlah reward seperti itu, bangunkan itu tower memuat sinyal. Di sana blank spot ya? Blank spot, kan kasihan ya. Pemalang sudah 400 sekian tahun katanya ini Kabupaten Pemalang. Betul Bapak. Iya. Nah, baik Pak Mul. Ya. Tentang ini masih seputar sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal sampah ya. Jadi membuang di tempat seenaknya sendiri. Nah, tapi gini Pak Mul, seperti apa sih seharusnya penanganan sampah di Kabupaten Malang agar benar-benar kata sampah itu menjadi berkah? Nah, barangkali dari pengurus Ketua
GRIP DPC Kabupaten Malang, Ketua DPC GRIP Kabupaten Malang beserta jajaran dan pengurusnya punya ide yang lain terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Malang. Tidak desentralisasi, tapi ada sistem bagaimana cara manajemen sampah sehingga di Pemalang bebas dari sampah. Itu Pak Mul. Wah, ini saya terlalu sombong ini Mas Kutir kalau bisa menjawab pertanyaan Mas Kutir yang begitu berat ini. Karena kemarin itu bupati kita yang lama juga itu master lingkungan hidup, Kang Mas. Bupati kita yang lama itu master itu tentang urusan lingkungan hidup. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, kadang-kadang ide pendapat itu bisa datang dari mana saja, kan begitu ya. Untuk saat ini ya, ini pendapat ya. Saya merasa tidak mungkin persoalan sampah yang sebesar ini bisa selesai cuma diurus oleh satu dinas saja. Apalagi ini sampah ya. Kalau sampah itu kita sudah tahu nih, produsen sampah itu kira-kira siapa Mas? Siapa? Produsen sampah tentunya ya seluruh masyarakat yang setiap hari ada satu gerakan sehingga menciptakan sampah. Makan, Ya, akhirnya ada sampah, ya. Bersih-bersih, akhirnya ada sampah. Nah, produsen sampah kan masyarakat, Pak. Oke. kita sendiri dong. Ya, Kita yang menghasilkan sampah, tapi kita juga pembenci sampah. Sepakat kita kan? memproduk tapi kok membenci. Membenci. Ya, Nah, ini itu kan masalahnya. salah kaprah ya. Kita ribut tentang sampah, padahal diri kita sendiri yang menghasilkannya. Makanya ini pendapat ya, namanya orang juga beda-beda pendapatnya ya. Saya berpendapat itu masalah sampah ini ketika cara penanganannya secara tersentralisasi itu akan berat, baik itu modelnya TPA maupun TPST. Menurut saya penanganan sampah ini harus diurai ya, dari hulu sampai Dulu diurai semuanya. Dari mana itu ya? Berarti dari mulai produksi sampahnya. dari masyarakat dong. Ini dari masyarakat, dari lingkungan rumah tangga. Ya, dari rumah tangga itu sampah itu harus sudah mulai dipilah-pilih. Ya, setiap desa itu harus menyediakan tempat pengolahan sampah. Ya. Kita harus melakukan penyuluhan aktif kepada semua warga yang ada di Kabupaten Pemalang, dimulai dari desa-desa. Ya, setiap rumah tangga harus bukan itu ya, harus berarti wajib harus dikerjakan. Sampah rumah tangga itu harus mulai dipilah-pilah, mulai dari sampah organik, ya sampah anorganik harus dipisah-pisah. Dan diantar ke tempat memproduksi sampah. Contohnya apa tuh, BUMDes? Oke Pak, cut dulu Pak, bentar. Bener Pak. Mas Rip, jangan tanya tentang sentralisasi. Yang bagaimana pendapatnya? Ada ide nggak cara menangani sampah? Oke Bung, Anda masih bersama saya Riko Kucir, bersama dengan Media Genius dan juga RKTV. Oke Pak Mul, Siap. Pak, adakah ide dari Pak Mul selaku tokoh masyarakat dan juga Ketua DPC GRIP Kabupaten Malang terkait dengan cara penanganan sampah?
pendapat ya, Ya, Mas Sulit ya. Kalau untuk pendapat saya secara pribadi ya, penanganan sampah tidak bisa model yang seperti sekarang ini tersentralisasi. Ya. Ketika tersentralisasi, ini akan menjadi suatu masalah besar. Baik penanganannya itu nanti model TPA yang pendamping maupun yang TPST dibakar itu. Karena kenapa saya bilang menjadi masalah besar? Ketika sampah organik dan anorganik disatukan, untuk dipilah-pilah kan sudah susah itu. Sampah organik itu ketika ditumpuk 2-3 hari kan menjadi bau yang kurang sedap. iya kurang sedap. Ya. Makanya menurut hemat saya itu penanganan sampah ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai ke tingkat rumah tangga. Ya, dibutuhkan peran aktif dinas lingkungan hidup ataupun dinas-dinas yang lain harus bekerja sama. Ya, dinas lingkungan hidup itu melakukan penyuluhan sampai ke desa-desa bagaimana cara menangani sampah setiap rumah tangga. Di setiap desa-desa itu harus dibangun tempat pengolahan sampah. Tentunya desa punya BUMDes. BUMDes harus mampu mengelola sampah menjadi nilai ekonomi. Ini kita contohkan seperti ini. Ketika sampah tidak disediakan lagi tempat sampah, setiap rumah tangga wajib sudah memilah-milah sampahnya. Sampah organik di satu tempat, sampah anorganik di satu tempat. Setiap hari itu harus diantar ke BUMDes. BUMDes akan menerimanya. Ya, sampah organik itu ya, akan dikelola menjadi pakan ternak alternatif. Pakan apa itu? Bisa pakan ayam, bebek, yang organiknya bagaimana? Seperti plastik, kertas, itu kan pasti punya nilai ekonomi. Bisa didaur ulang atau dijual. Beda kepada agen yang menerima betul. plastik itu ya. Betul. Nah, coba sekarang kita bayangkan ini. Semua sampah itu ya, dibuang ke tempat penampungan sampah dan tidak teratur, asal buang saja itu tercampur semua, mana plastik, mana kertas, mana yang organik, Mana tulang. mana tercampur semuanya di situ. Susah. Terus yang ada nilai-nilai ekonominya ini sudah habis dipungut teman-teman kita seperti plastik apa. Padahal kita punya nilai ekonomis kan. Yeah. Nah, itu yang tidak perlu terjadi lagi. Ketika itu sampah tadi dikelola secara profesional di tingkat desa saja, ya, ini sampah bisa menghasilkan nilai ekonomi. Kita tidak perlu lagi TPA, TPST. Berarti tidak perlu ada sentralisasi sampah. Sentralisasi sampah itu ketika penanganan secara sentralisasi dikumpulkan menjadi satu, ini menurut saya masalah. Ya, soalnya jadi masalah kan? Iya, jadi masalah. Contohnya cepat ini, atau lambat. betul. Nah. Contohnya ini, kita punya TPST di Dusun Cilarang, benar kan? Ya. Ada tempat pengolahan sampah di situ. Tapi karena sistemnya sentralisasi dari awal, itu truk mengangkat sampah ditumpahkan di sana, itu harus dipilah-pilih lagi, membutuhkan kos lagi di situ. Benar kan? Waktu dan biaya ya. Waktu dan biaya. Nah, makanya saya bilang ketika modelnya masih tetap sama sentralisasi, mau TPST pun bentuknya, mau TPA pun itu sama. Nah, tapi ketika dikurai tadi masalah sampah sampai ke tingkat desa-desa, artinya dikelola dari hulu dulu ya. Betul. Nah, dikurai semuanya. Dan nggak membutuhkan anggaran yang besar untuk itu. Kenapa nggak perlu? Ya kita nggak perlu bayar tenaga kerja memilih-milih sampah seperti TPST tadi. Gitu ya. Ini contoh ini. Ini kan nanti tahun 2026 sudah tidak boleh ada TPA baru. Tahun 2030 TPA sudah tutup semua se-Indonesia. TPA? Iya. Tempat Berarti menjadi pembuangan sampah akhir. Betul. Dirubah menjadi TPST yang model 3R itu. Benar kan? TPST itu kita sudah mulai coba itu yang di Cilarang. Hasilnya apa? 0 besar.
Padahal anggarannya cukup besar ya, Wah, cukup besar. miliaran katanya. Mas Uri tahu itu. Ya, sebutkan angkanya enggak? Nggak usah. Ya, enggak usah ya. Tapi sudah tahu lah, Iya. semua Pemalang tahu ya. Oke, masih bersama saya Rito Puji di acara Bincang Santai yang ada malam hari ini. Kita bareng sama Pak Mulyadi, Ketua DPC GRIP Jaya Kabupaten Pemalang. Jangan kemana-mana karena ini memang benar-benar santai. Mohon maaf kalau beliau ini memang inspirasi akan muncul kalau dibarengi dengan Iya. merokok. Jadi mohon maaf. Mohon maaf buat teman-teman semua ya. Untuk adik-adik jangan ditiru ya. Semua ya. Ya Pak Mul, berarti ada rencana pemerintah Kabupaten Malang untuk terkait dengan TPA Pesalakan menjadi ruang hijau. Betul. Dalam hal ini GRIP sangat mendukung Sangat betul. tentang rencana itu Betul. karena itu rencana yang baik ya. Rencana yang baik. Terkait dengan sistem pengelolaan sampah ke depan tadi Pak Mulyadi sudah cerita mestinya butuh kepedulian seluruh masyarakat Pemalang Iya. ya, termasuk dinas-dinas, Dinas-dinas. tidak hanya menjadi tanggung Tidak jawab hanya LH Betul. ya, tapi dinas terkait juga harus terpanggil Betul. untuk turut membantu menyelesaikan. Betul. Nah, apalagi sistem pengelolaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini bisa menyangkut dengan masyarakat yang ada di sana. Betul. Contoh BUMDes ya. Iya. Jadi menurut Pak Mulyadi kalau misalnya penanganan sampah secara hulu itu dilakukan, dikelola dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan sampah menjadi berkah. Betul. Contohnya misalnya kita rumah tangga terus setiap hari menghasilkan sampah, Iya. kita sediakan tempat yang organik maupun yang non organik. Nah, akhirnya kita setorkan kepada pihak BUMDes di sana selaku pengelola sampah. Akhirnya siapa tahu ada rekening yang berjalan ya, dalam 1 tahun kan ada Pasti. catatan ya. Betul. Kalau misalnya dalam 1 bulan dapat sekian rupiah dari sampah non organik yang kita stokkan seperti koran ya, kertas, Pasti. terus plastik ya, Besi. atau besi pun Iya. mungkin bisa diterima ya Pak. Betul. Semua. Nah, dan ini ada nilainya nanti akan diterima oleh pihak pengelola sampah. Dalam hal ini kalau di desa mungkin melalui lembaga keuangan BUMDes ya. Terus gini Pak, kira-kira butuh apa saja untuk bisa mengelola sampah dari hulu itu Pak? Yang dibutuhkan apa saja kira-kira? Ini tentang apa ini? Kalau butuh ya, butuh peran aktif pemerintah. Peran aktif pemerintah, Itu perlu banget. peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat. Nah, kita mulai dari pemerintah dulu. Peran aktif pemerintah itu ya, pemerintah yang dimaksud di sini bupati, ya, itu harus menekankan kepada dinas-dinasnya bagaimana dinas-dinas ini semua bisa berperan aktif untuk menangani sampah. Kalau LH sudah jelas itu urusannya sampah tadi. Terus dinas yang lain ada juga, ada seharusnya terkait semua. Contoh dinas pendidikan itu harus mulai mengedukasi adik-adik kita, Ya, anak-anak siswa kita, ya. siswa, bagaimana cara membuang sampah yang bagus, ditata bagaimana. Ada sisipan dalam hal pelajaran tentang kesehatan ya. Betul. Nah, kesehatan juga harus aktif juga ya, memberikan edukasi juga ke bawah bagaimana pentingnya menangani sampah ini dengan baik supaya menjadikan warga kita ini tidak gampang sakit. Karena ketika sampah itu menjadi tidak terkendali, pasti penyakit banyak timbul, lalat terbangan kemana-mana, bau yang menyengat di mana-mana. Artinya dinas-dinas ini harus proaktif. Nah, pemerintah harus juga ikut aktif juga. Kenapa? Ya ini ada nilai ekonominya. Ya harus diedukasi nih teman-teman. Bagaimana ini
bisa menjadi nilai ekonomi. Ya, pemerintah melalui dinas-dinas terkait semuanya itu harus bekerja sama untuk menangani sampah. Ada tadi saya bilang LH sudah pasti, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Disperindak. Ya, kita harus menekankan pada pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli untuk menangani sampah. Nah ini Pak Mul, Ya, terkait dengan tenaga ahli. ya. Suatu permasalahan yang besar ya, kemarin sampah menjadi permasalahan yang besar di Kabupaten Siap. Malang. Ya. Lah, kalau misalnya tidak adanya pendidikan, ya, Ya, jadi kan pembelajaran, edukasi tentang sampah, ini kayaknya saya miris nih. Saya pesimis. Tapi kalau misalnya pemerintah serius untuk menangani sampah di Kabupaten Malang, ya seluruh stakeholder itu mendukung, maka perlu adanya kegiatan semacam diklat, ya, pendidikan latihan oleh warga masyarakat terkait dengan tata cara pengelolaan sampah. ya, Sebab tanpa adanya pendidikan itu, latihan ya. pelatihan pengelolaan sampah, Bagaimana orang bisa? bagaimana mereka akan tahu Betul. cara mengolah Betul, sampah, Mas. mensortir, Ya, ya. efek-efeknya, dampaknya, nilai ekonomisnya nanti kalau misalnya sudah menjadi barang yang bisa dijual. Satu contoh non organik plastik itu kan setelah dikelola bisa menjadi bahan bakar, ya, ada nilai jualnya. Yang organik bisa dibuat untuk pakan ternak, Ya. ya, atau minimal pupuk ya untuk tanaman. Nah, itulah kenapa kami saya Komisi bersama tim Kilik Desa dan Genius itu merapat ke Pak Mulyadi selaku Ketua DPC Grip Jaya Pemalang yang benar-benar sudah seingat saya sudah 2 kali nih mengadakan unjuk perasaan untuk terkait penanganan sampah di Kabupaten Malang yang memang kemarin itu hampir menjadi bencana. Ya. Ayo Pak Mul, closing ini Pak Mul. Apa nih pesan Pak Mul untuk pemerintah Kabupaten Malang dan untuk masyarakat Malang terkait dengan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Malang, Pak? Ya. Tadi saya sudah menyampaikan pendapat saya tentang penanganan sampah itu sangat susah ketika itu modelnya tersentralisasi, harus diurai saya bilang, mulai dari tingkat desa. Tapi itu kan nggak ada kegampang, Mas Sulit. Ya, karena ada penyuluhan dengan jumlah warga yang banyak ya, kita totalnya berapa, 1.600.000 warga ya. Ya. Saya berharap pemerintah nanti pelan-pelan, ya, nggak harus seperti yang saya sampaikan itu Sporadis kan? Iya, enggak, pelan-pelan coba nanti pemerintah menata yang saya sampaikan tadi, bagaimana diterapkan di dalam beberapa kelurahan dulu untuk percontohan. Ya, karena ketika kita tidak mulai yang model tadi seperti itu, penanganan sampah selesai sampai di desa-desa saja, sampai kapanpun sampah ini akan tetap menjadi momok yang Menjadi masalah. betul, yang tidak akan terpecahkan. Ya, sambil pemerintah nanti tetap mengerjakan model yang ada sekarang, pemerintah harus mulai nih, ya, mengedukasi, ya, LH harus mulai melakukan penyuluhan yang masif ke seluruh desa-desa, dibantu oleh camat atau desa-desanya, ya, diedukasilah warga kita semua. Ayo kita buat desa atau kelurahan percontohan. Ya, dalam jangka waktu 1 tahun, kalau kita lihat ini bagus, sudah kita kembangkan lagi, tambah lagi sekian desa, tambah sekian desa lagi. Karena begini Mas Ulip, ya, saya kayaknya kita semua tahu tuh ada Piala Adipura namanya. Ya. Untuk Dahulu. sekarang masih ada nggak itu? Aduh, maaf ini. Piala Adipura itu diberikan kepada kota atau provinsi yang bersih dari sampah.
Sebetulnya itu bukan kota yang bersih, karena kota itu bersih cuma memindahkan sampah saja, masalah tidak selesai. Tapi kalau sistem yang tadi saya sampaikan itu, Penanganan dari hulu ya. iya, itu seharusnya bukan Piala Adipura yang didapatkan oleh Pemalang. Apa itu Pak? Piala Nirmala dong. Waduh, Nirmala. Iya dong, yang lebih tinggi lagi karena kita benar-benar bersih. Dan kalau itu bisa kita terapkan, ya Pemalang akan menjadi sorotan nasional cara penanganan sampahnya. Dan mungkin bukan cuma nasional saja, dunia akan melihat cara penanganan sampah di Pemalang. Karena sudah keburu bahwa di Pemalang ini masalah sampah itu sudah mendunia. Mendunia, iya. Coba kita itu ya kita balik nanti. Ya, kalau kemarin Pemalang dikenal karena sampahnya membludak, besok-besok Pemalang harus diingat atau diketahui oleh seluruh dunia bahwa Pemalang bersih dari sampah. Penanganan sampah terbaik ada di Pemalang. Nah, itu. Besok-besok seluruh kabupaten akan datang, itu dewan-dewannya akan berkunjung ke Pemalang, belajar cara menangani sampah. Oke Pak Mul, terima kasih sekali Pak Mul atas waktu dan kesempatan saya kepada Pak Mul, Pak Mulyadi selaku Ketua DPC GRIP Jaya Kabupaten Malang. Nah pemirsa, demikian tadi bincang-bincang yang benar-benar santai. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam perbincangan ini ada sisi-sisi yang mungkin membuat Anda sedikit kurang puas, kurang bombong ya. Lagi saya Reto Kucir bersama kru kami Mr. Rohim Nagasi dari Genius dan Til Desa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan seluruh masyarakat Republik Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi.